Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi San Mori kali ini di pertengahan Agustus 2024, bertepatan dengan suasana kemerdekaan kita, HUT kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia. Semoga semakin jaya dan rakyatnya sejahtera. Saya ini di daerah BSD, tepatnya di The Green. Ini saya akan mengunjungi orang tua saya, putra ibu saya. Jadi saya akan ke sana sambil ke San Mori. Ya, yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan kesan saya atas Vespa ini. Karena kebetulan bulan Agustus ini Vespa saya genap 10 tahun sejak saya beli. Dan kalau dilihat di sini kelihatannya Vespanya masih analog gitu. Memang GTS saya ini yang belum iGet ya, masih minim feature, tapi tetap menyenangkan. Nah, kalau kesan beda dengan review ya, jadi saya tidak akan menyampaikan review, sudah banyak yang membahas mengenai itu, tapi lebih kepada kesan saya. Kesan bisa beda, untuk hal yang sama orang bisa memiliki kesan yang beda. Nah, kalau kesan saya apa? Kesan saya Vespa ini sangat menyenangkan dan memenuhi tujuan saya untuk membelinya sebagai sarana rekreasi, dalam artian bukannya jalan kemana-mana gitu, bukan jauh, enggak, yang dekat-dekat saja, tapi rekreatif, menyegarkan, berguna untuk itu gitu ya. Dan itu terpenuhi dengan Vespa ini. Walaupun orang kalau mengukurnya dengan fitur, wah ini sangat kurang fitur. Yang generasi saya ini adalah Vespa yang 150 yang awal ya, relatif awal, sehingga belum iGet, belum ada digital macam-macam, masih seperti ini. Tapi ini nggak masalah karena memang tujuannya untuk menikmatinya San Mori semacam ini gitu ya, menyegarkan. Kalau soal bagaimana mesinnya, performanya, ya saya kan selalu menyampaikan bahwa kita jalan raya itu bukan buat balapan, sehingga nggak perlu performa yang tinggi-tinggi, karena emang itu melanggar hukum kalau kita ngebut melampaui batas kecepatan kan. Hanya 50 mestinya dalam kota, kalau antar kota hanya 80, kan nggak butuh mesin yang terlalu powerful. Tapi anyway, bukan itu tujuan saya membeli motor, sehingga emang nggak perlu saya mesin yang besar. Tapi untuk rekreatif macam ini sangat terpenuhi dengan Vespa ini. Suaranya yang berisik tidak masalah juga, karena itu juga bukan knalpot ya, memang suara mesinnya seperti itu, agak kasar ya. Apalagi kalau baru mulai mau jalan itu terasa sekali ininya, suara getarnya gitu ya. Tapi itu malah nikmat gitu. Jadi subjektif saya mengatakan Vespa ini sangat menyenangkan. Walaupun saya karena tidak menggunakannya untuk harian, hanya sesekali aja San Mori, selama 10 tahun ini Vespa ini baru terpakai 6.600-an kilo. Jadi minim lah relatif. Kalau digunakan untuk keperluan yang rutin tentu akan sangat banyak kilometernya. Dan memang itu bukan Vespa kalau itu gitu. Kalau saya menggunakannya ya untuk sesuatu yang unik ini, barang yang unik ini, ya untuk rekreasi aja lah gitu. Ya sehingga nggak dibandingkan dengan motor yang lain gitu. Tapi kembali lagi, kesan saya 10 tahun ini menyenangkan, sesuai dengan harapan, dapat dipergunakan tujuannya untuk rekreatif, bukan untuk komersial, bukan pula untuk commuting kemana-mana, enggak, bukan juga untuk touring kemana-mana, enggak. Cukup buat saya sekedar bisa putar-putar dekat rumah, itu sudah lumayan. Ini saya di Green ini juga baru sekali. Ini biasanya saya naik mobil kalau nengok ibu saya, tapi kali ini saya ingin sambil 10 tahun naik Vespa, sekali-sekali saya kesini. Saya coba pelajari rutenya dari Cinere ke BSD. Ternyata kalau nggak lewat tol lumayan tidak susah kok, gampang dari Cinere. Jadi makanya saya beranikan diri bawa Vespanya kemari. Selama ini saya cuma dekat-dekat rumah saja di daerah Cinere sana. Dan menyenangkan, masih pagi hari ya, masih segar dan tidak terlalu macet. Tidak macet sih kalau berangkatnya, pulangnya sedikit
beberapa titik gitu ya, di daerah Pondok Cabe sana menjelang ke Cinere, tapi selebihnya di sini sangat rileks gitu. Rumahnya juga nyaman ini, Green ini. Ya jadi gitu, kembali lagi ke topik kita. Bila menggunakan Vespa ini untuk seperti yang saya sampaikan tadi, sangat menyenangkan. Dan GTS ini BTW adalah yang terbesar secara body size-nya gitu ya, dibanding Sprint atau Primavera atau LX, itu mereka lebih kecil secara body. Hanya memang hal yang sedikit mengganggu walaupun tidak mengurangi kesenangan saya dengan Vespa adalah kalau lagi parkir berat, relatif berat, bentuk dan posisinya kalau kita parkir itu lumayan tepat, apalagi saya dipasangi windshield, kemudian crash bar, lalu ada top box, itu bikin makin berat ya. Nah, itu aja sih sedikit kendala, tapi selebihnya sama sekali tidak masalah. Jadi itu yang membuat Vespa ini hingga hari ini belum saya jual gitu ya. Motor-motor yang lain nggak bertahan lama, ya ini yang paling lama gitu ya. Oke, demikian saja. Semoga ada manfaatnya, menciptakan kesan terhadap Vespa GTS. Thank you for watching. Wassalam, merdeka.